Selamat siang semua, serta dari Sense. Jadi, topik saya itu adalah sesuai sebenarnya topik utama seminar ini juga ya. Jadi, integrasi dari skill entrepreneur ke engineering di civil engineering. Cuma di lingkungan bisnis yang sekarang sudah modern. Seperti itu ya. Jadi di sini, oke, ini adalah sedikit tentang saya dulu. Jadi, saya itu dulu kuliah di kampus kita tercinta ya, kampus BINUS. Saya lulusan tahun 2016, berarti sekarang sudah sekitar 8 tahun. Nah, dari situ sebenarnya banyak yang tidak tertulis di sini. Cuma ini sebagian besar saja, jadi mungkin singkat cerita saya juga pernah kerja di bidang teknik sipil, tapi pernah jadi pengusaha juga di berbagai bidang yang berbeda. Dan sekarang saya berakhir dengan 2 perusahaan. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Next. Em, ya, jadi materi saya kali ini itu untuk gimana sih cara kita integrasiin skill entrepreneur. Seperti kita tahu ya, di kampus BINUS juga diajarkan sebenarnya untuk entrepreneur, untuk menjadi entrepreneur. Namun di satu sisi kita itu biasa orang teknis yang biasanya kaku. Nah, kakunya itu yang bikin kita menjadi biasanya cuma ngerti teknis aja, tapi nggak ngerti gimana caranya menjadi pengusaha yang sebenarnya gitu. Nah, jadi di presentasi ini pertama target saya itu gimana sih caranya untuk jadi pebisnis yang hebat gitu di masa sekarang untuk integrasi dengan skill yang kalian udah punya sekarang nih, skill teknis yang saya maksud. Kedua itu untuk mengetahui kira-kira bisnis modelnya seperti apa yang sekarang terjadi, lalu strateginya seperti apa, dan kalian harus punya value yang seperti apa gitu. Jadi yang ketiga mungkin skill-skill praktikalnya yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ya kita kita tuh butuh ya sebagian besar yang orang teknis gak punya lah. Kita butuh skill creativity, kita butuh komunikasi yang efektif, kita butuh ngerti finansial juga. Jadi di sini nih, ini adalah kunci-kunci, 3 kunci utama nih skill yang biasanya engineer yang sipil tuh jarang jarang dia punya 3 hal ini. Karena yang dia ngerti, apalagi kalau yang pinter ya, dia ngertinya lebih banyak ke hard skill. Jadi nggak balance gitu. Itu yang mau saya mungkin tekankan di sini. Nah, nanti untuk integrasinya kita perlu mindset sebagai entrepreneur, lalu kita perlu juga mungkin membuka peluang networking dan adaptasi seperti itu. Nah, di sini ini udah saya langsung masuk ke materi. Jadi ini adalah kuncinya nih. Jadi untuk jadi entrepreneur di teknik sipil ini kita, kalau saya rekap ya, kita butuh ya 9 poin ini. Jadi ada leadership, ada skill teknikal yang sudah mungkin udah didapat di kampus juga, lalu ada skill negosiasi, ada persuasif, ada persistence, lalu ada finansial, lalu general knowledge, komunikasi, percaya diri, dan kedisiplinan. Nah, di sini saya akan jelasin satu-satu ya. Nanti di akhir saya baru akan jelaskan tentang pengalaman saya gitu. Jadi buat kalian yang masih muda ini, saya harap kalian benar-benar menyimak ya yang saya bicara di sini karena ini semua berdasarkan pengalaman. Jadi untuk menjadi entrepreneur di teknik sipil, yang skill yang pertama kita butuh itu pertama itu leadership. Jadi leadership itu kenapa sih kita butuh leadership? Karena kalau kita ngomong kita jadi pebisnis, kita tuh butuh memimpin suatu perusahaan. Sedikit banyak karyawannya kita butuh memimpin mereka. Jadi kalau kitanya nggak punya jiwa pemimpin dan kita nggak bisa memberi arahan yang jelas, gimana mereka mau ikutin kita? Jadi sudah pasti yang pertama itu kita benar-benar harus bisa memimpin. Ya mungkin kalau di kampus ya belajarlah untuk mimpin organisasi atau ngatur acara seperti yang Sen sekarang lakukan. Panitia-panitianya saya sangat menghargai itu karena itu kan berguna untuk masa depan kalian. Dan untuk menjadi role model itu juga menjadi contoh. Jadi kita nggak bisa tuh yang kalau udah jadi
pemimpin kita nggak bisa suka-suka kita lagi seperti kayak kita di kampus. Di kampus aja kalian nggak boleh suka-suka kan? Kalau kalian suka-suka semua ada konsekuensinya. Nah, kalau di bisnis juga sama. Kalau kalian suka-suka nanti karyawan kalian nggak menghormati kalian, lalu kalian juga nggak dihormati sama klien dan lain-lain. Jadi yang pertama itu leadership ya. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Itu saya masuk ke technical expertise dulu. Jadi technical expertise ini tetap perlu ada di bidang entrepreneurship, apalagi kalau kalian mau di bidang civil engineering. Jadi kalian itu, hmm, ini kan bidangnya nggak semua orang bisa ya untuk yang sipil, jadi kebanyakan masih lulusan S1 juga. Jadi kalau misalnya kalian mau memulai suatu, misalnya kita contoh, kalian mau jualan barang barang yang dipakai di proyek gitu ya, kita ngomong simple. Misalnya kalian jual semen. Nah, kalau kalian nggak tahu sama sekali semen itu bedanya apa dengan yang lain, data teknisnya seperti apa, ya kalian juga nggak bisa menjelaskan ke klien itu, gitu. Jadi dia cepat atau lambat dia akan nganggapnya kalian ini cuma omong kosong. Jadi kalian tetap butuh tahu skill-skill teknis, walaupun saya nggak bilang harus didalemin ya. Karena untuk jadi entrepreneur itu nanti kita juga butuh ada poin selanjutnya general knowledge. Jadi memang kita butuh dalemin satu, tapi kita harus tahu yang lain juga. Nah, di sini yang saya sampaikan, kalian tetap harus menguasai bidang yang kalian tekuni, bukan berarti kalian cuma omong kosong doang gitu. Nanti kalian juga akan dapat respect dari tim kalian, seperti itu. Jadi yang ketiga, sampai sini suara saya aman ya? Halo? Aman? Ya, Yes, aman ya? loud and clear still. Oke, oke. Semua juga jangan ngantuk ya, ini soal jam-jam habis makan nih. Jadi kalian harus, ya berusaha lah, ini cuma sebentar sih ya. Jadi saya juga encourage kalian untuk catat, kalau memang ada yang menurut kalian pasti berguna lah untuk kalian ke depannya nanti. Oke, yang ketiga itu negosiasi. Ya mungkin di sini saya nggak bisa jelasin terlalu banyak ya, karena negosiasi ini memang tetap harus jam terbang juga. Dan biasa di kampus ya sedikit banyak ada juga negosiasi baik kalian ke dosen lah, ke teman kalian lah. Nah itu tetap akan kepake ya, di dunia kerja sangat kepake. Jadi kita mau closing pekerjaan, kita mau closing kontrak, atau apapun tuh kita semua butuh negosiasi. Kita butuh tahu lawan nego kita itu berpikir seperti apa, efek psikologisnya seperti apa, dan gimana cara kita bisa menangin negosiasi itu. Jadi ini skill yang memang perlu didalemin lagi. Jadi saya baru sampaikan poin-poinnya aja. Nanti kalau ada waktu saya akan coba jelasin lebih dalam. Tapi ini skill-skill utama yang kalian harus punya, jadi kalian bisa dalemin sendiri ya. Yang keempat itu persuasi. Persuasi ini berkaitan sama negosiasi tadi. Jadi kita nggak bisa cuma butuh teknis, kita juga butuh skill persuasi seperti ini. Karena kalau misalnya kita cuma ngerti teknis doang, kita nggak bisa pengaruhin orang, kita nggak bisa bujuk orang sesuai maunya kita, itu semua akan, tetap aja kalian akan susah ya untuk menghadapi persaingan zaman sekarang. Jadi ini tuh hal-hal yang mungkin mahasiswa zaman sekarang nggak mikirin itu penting, tapi ternyata kepake nantinya. Jadi ini lebih ke banyak ke soft skill ya. Lalu persistence, selanjutnya persistent itu, kalau di sini tulisnya untuk mendapatkan mental singa ya. Mental singa tuh gimana? Ya singa itu lapar pun nggak mau makan sayur. Jadi dia itu tetap yang dia mau daging ya daging gitu. Mau dia lagi susah, mau apa, dia akan terus cari daging. Dia nggak mau makan sayur, mending dia mati kelaparan. Nah itu yang maksudnya mental singa. Jadi kalian itu butuh mental yang pantang menyerah di sini. Karena namanya bisnis itu naik turunnya sangat banyak ya. Tidak sama dengan mungkin kalian, kalau kalian bekerja, nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi ini salah satu skill yang kalian perlu ya. Jadi untuk mental tahan banting lah kalau kita ngomong. Jadi apapun kondisinya kalian tetap maju. Ada pepatah bilang, kamu dari tengah-tengah neraka, kamu jangan putar balik, kamu jalan terus gitu. Nah, selanjutnya ini ada financial literacy. Ini maksudnya gimana? Maksudnya itu untuk kalian untuk jadi entrepreneur, kalian butuh skill finansial juga. Itu yang mungkin belum tentu diajarkan lengkap. Jadi kalian harus lengkapin sendiri di luar, atau kalian dalemin lagi skill ini, karena ini skill tentang uang. Bisnis itu semua tentang uang, tentang cash flow, tentang gimana kalian spend, gimana kalian
maintain, gimana kalian bayar orang, itu semua tentang uang. Dan kalian harus belajar untuk cara mengelola uang. Karena nanti saat sulit, kondisi ngatur uangnya seperti apa. Lalu mau ekspansi, ngatur uangnya seperti apa. Seperti itu. Lalu yang ketujuh itu general knowledge dan social skill. Di sini saya mau tekankan ulang. Kalian boleh pinter di kampus. Tapi kok kalian diajak ngobrol orang nggak nyambung, kalian diajak ngobrol apa nggak ngerti. Misalnya mereka lagi ngomongin jam tangan, ngomongin apa golf misalnya, atau ngomongin tinju, kalian nggak ngerti, nggak bisa sefrekuensi. Kalian mau deketin klien susah. Jadi kalian tetap butuh tuh tahu hal-hal yang terjadi sekarang tuh apa dan hobi-hobi orang ini apa. Dan kalian sendiri interest sama apa, mungkin itu baru bisa menemukan kesamaan dengan klien. Jadi kalian bisa punya banyak relasi juga. Jadi nggak bisa tuh cuma ngerti teori doang untuk di sini. Nah, lalu untuk social skill itu sendiri ya mungkin cara kalian bersosialisasi, kalian percaya diri, penampilan kalian baik, rapi misalnya, atau wangi itu juga penting loh. Itu walaupun mungkin dianggap oleh sebagian orang nggak penting, tapi itu sebenarnya penting. Karena itu impresi orang terhadap kalian. Kalian mau diingat orang tuh gimana gitu loh. Kalian mau diingat orang sebagai orang yang bertanggung jawab, misalnya sama diri sendiri aja bertanggung jawab nih rapi misalnya. Ya pasti dia juga mau percayain kalian dibanding kalian ugal-ugalan dong. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi ini sebenarnya bukan penting hanya di entrepreneur ya, tapi di semuanya. Baik kalian sekarang di kampus, ataupun nanti kalian mimpin perusahaan, komunikasi itu tetap nomor satu. Baik, bahkan nanti kalian berkeluarga juga komunikasi nomor satu. Jadi kalau yang ngomong sekarang, oh saya nggak jago nih komunikasi, saya nggak bisa lah, dia aja yang komunikasi, saya nggak usah gitu. Ya nggak bisa, karena di hidup kita semua butuh komunikasi ya. Jadi apapun yang kalian butuhkan, semua tetap harus dikomunikasikan dengan baik. Baik kita nanti ke bawahan, ke vendor, kita koordinasi, itu semua harus tersampaikan dengan baik sesuai yang di pikiran kalian gitu. Nah, yang selanjutnya ini percaya diri atau confidence. Mungkin banyak orang juga ya yang bisa dibilang nggak terlalu percaya diri gitu loh. Baik mungkin eh, di satu masa dia belum percaya diri, nantinya mungkin akan percaya diri ya nggak apa-apa. Tapi kepercayaan diri itu penting. Kenapa? Kalau kalian mimpin perusahaan, kalau kaliannya sendiri aja nggak percaya diri sama perusahaan kalian, ya gimana karyawannya mau percayain hidupnya ke kalian? Gimana dia mau mengadu nasib, jatuh bangun bersama kalian, kalian aja nggak percaya diri bisnis kalian bisa gede gitu. Jadi ini tuh hal yang sangat wajib untuk jadi entrepreneur atau pemimpin perusahaan. Jadi confidence itu nanti nyambung ke karisma. Karisma itu apa sih? Ya mungkin karisma itu lebih ke artinya kalian tuh nggak perlu ngapa-ngapain, aura kalian udah kelihatan gitu. Kalian tuh percaya diri, kalian tuh alpha gitu loh. Ada yang bilang sekarang kan cowok alpha gitu. Apa sih artinya dominan? Dia tuh mendominasi, dia tuh percaya dirinya full gitu. Nah, itu juga penting. Lalu yang terakhir yang saya perlu sampaikan tuh disiplin. Karena anak zaman sekarang kan gimana ya kita ngomongnya? Apa-apa kan zaman sekarang serba gampang, serba instan. Nah, disiplin ini kadang susah. Karena kita kadang maunya semua yang kita mau itu kita mau dapatkan secara cepat. Kita tuh udah tidak mau menghargai prosesnya lagi gitu. Jadi dengan disiplin ini kita diingatkan bahwa proses itu tetap harus ada dan kesabaran juga diperlukan untuk kita meraih sesuatu. Jadi untuk kita mencapai sesuatu kita butuh disiplin. Misalnya tiap hari kita konsisten melakukan A sampai tercapai gitu loh. Orang nge-gym aja kan nggak ada yang seminggu langsung keker semua. Nggak ada. Mereka tuh ngebangun itu bisa lama. Sama, bangun perusahaan juga lama. Ada yang bertahun-tahun. Jadi kalau menurut saya malah bisnis kalau belum 7 tahun sebenarnya belum stabil. Karena apapun masih bisa terjadi di sana. Jadi kebayangkan seberapa disiplin, berapa hari tuh kalau 7 tahun. 7 tahun kali 365 hari. Anggaplah kerja 300 hari. Mungkin 2000 hari kalian harus disiplin untuk melakukan mikirin bisnis kalian, untuk mencapai visi jangka panjang kalian. Jadi kuliah aja 4 tahun gitu loh untuk dapat S1. Kalian kan nggak bisa.
minta ke dosen gitu, saya mau lulus 1 tahun aja deh, nggak bisa. Eh, Ibu juga kalau melahirkan anak tetap nunggu 9 bulan. Nggak bisa tuh tiba-tiba, saya mau sebulan aja deh keluar. Nggak bisa. Jadi tetap ada proses yang harus dijalani dan itu tuh nggak bisa tergantung mood ya yang harus saya sampaikan. Namanya orang disiplin itu sesusah apapun kondisinya dia tetap lakukan. Bukan berdasarkan moodnya dia mau lakukan apa. Ah hari ini lagi nggak mau, ah hari ini nggak mau bikin bisnis, mau main aja. Ya gimana bisnisnya mau maju gitu. Jadi itu harus disiram setiap hari ya kalau ibarat tanaman gitu. Next. Nah, di sini saya mau jelasin bedanya. Pertama itu mindset dulu. Jadi bedanya mindset mungkin kalau di sini konteksnya itu karyawan pada umumnya ya. Saya nggak bilang semuanya. Karyawan pada umumnya dan business owner pada umumnya. Ini pelompatannya butuh mindset yang berbeda. Jadi em, kalau karyawan itu dia ya mungkin dia nggak terlalu terlibat ini company-nya mau kemana, terus keputusan yang diambil itu bukan di dia gitu. Jadi ada bosnya lagi. Jadi dia itu lebih ke ngikutin arahan. Kedua, biasanya dia ini punya pengetahuan yang spesifik. Jadi dia nggak ngerti semua hal. Dia hanya ngerti teknis saja. Dia nggak ngerti tuh duit, pajak, nggak lain dia nggak ngerti. Lalu yang ketiga itu em, mungkin saya jelasin satu-satu deh ya. Tadi yang pertama kan dia terbatas ini kalau karyawan dia ambil keputusannya, tapi sedangkan kalau business owner dia full control, dia yang memutuskan sesuatu. Yang kedua itu kalau employee kan tadi skillnya spesifik, kalau business owner tuh dia harus ngerti semua, mau itu duit, marketing, pajak, negosiasi, logistik dia harus ngerti semua, walaupun mungkin nggak terlalu dalam, karena dia bisa hire orang yang lebih ngerti. Ketiga, ya mungkin employee itu bekerja untuk visi misinya bos, sedangkan business owner itu dia yang memimpin dirinya sendiri. Keempat, mungkin ada sebagian karyawan yang libur weekend, sedangkan business owner itu walaupun dia liburan, otaknya masih jalan. Yang kelima itu mungkin gaji ya naik, cuma kan terbaca biasanya, bukan yang langsung lompat naik turun. Sedangkan kalau yang business owner itu dia tergantung kondisi. Jadi dia harus siap dengan segala situasi. Yang terakhir itu mungkin karyawan lebih aman, lebih konstan juga, dan lebih konsisten. Sedangkan business owner itu lebih unpredict ya, unpredict situasinya dan mungkin dia harus ambil resiko juga karena dia nggak bisa menunggu situasi yang lebih baik, dia harus adaptasi dengan situasi yang ada. Nah, lalu gimana sih sekarang cara kita integrasinya? Sebenarnya tadi sebagian besar itu udah saya sampaikan, kalian juga udah dapet poin-poinnya. Gimana cara integrasinya? Biasanya kalau kita ngomong teknik sipil apa yang terbesit? Biasanya logika, mikirnya tuh selalu logika gitu. Apa-apa teknis, logika, karena ilmu pasti kan. Ilmu pasti karena dia jadi mikir ya ini harus A, ya nggak bisa B, harus A gitu. Sedangkan kalau kita entrepreneur kita harus mikirin lebih ke psikologi gitu loh. Kita lebih mikirin sisi lainnya selain teknis ini gimana. Mungkin kita harus nawar, harus negosiasi biar tercapai solusi yang lain. Itu tuh semua butuhnya skill yang berbeda gitu. Lebih ke psychological thinking. Kita pikir lawan bicara kita ini mikirnya apa, dan kok kita ngomong ini dia akan setuju atau tidak. Jadi lebih ke nawar ya jatuhnya. Yang kedua itu mungkin kalau teknik sipil mikirnya lebih fungsional-fungsional, sedangkan kalau nantinya entrepreneur kita butuh mikirin emosionalnya. Emosional dari karyawan, dari klien kita, happy tidak gitu loh dengan apa yang kita deliver. Jadi udah nggak bisa mikir fungsional aja. Lalu yang selanjutnya mungkin lebih ke technical, less sosial. Sedangkan kalau entrepreneur lebih butuh more sosial, less technical. Karena technical itu antara kita hire orang, atau sebenarnya entrepreneur pun kok kita nggak bisa sosial, kita bisa hire partner yang sosial. Jadi kita butuh skill sosial. Tadi yang terakhir itu, teknik sipil butuh skill yang spesifik, sedangkan entrepreneur itu butuh ngerti semua. Nah itu yang kalian harus paham bedanya. Lalu, ya ini ada quote sedikit, jadi to be a business owner, we will not only need hard skills, but also soft skills and financial skills. Itu utamanya.
Lalu, nah ini mungkin waktunya karena agak singkatnya, saya jelasin singkat dulu. Gimana sih cara kita kompetisi? Pertama itu branding untuk diferensiasi. Mungkin ini yang akan nanti lebih dalam dijelasin juga sama pembicara selanjutnya ya, Pak Sabto. Cuma saya akan bahas sedikit. Ini branding untuk diferensiasi, karena kalau kita nggak diferensiasi, ya kita perang harga pasti. Karena ya kita jual barang yang sama misalnya, terus pembedanya apa? Ya udah, dia cari yang paling murah aja. Jadi branding itu dibutuhkan di sana untuk jadi pembeda. Kedua, fokus ke satu hal dulu. Banyak mahasiswa zaman sekarang, gue pengen buka ini nih, tapi satu aja belum jadi, dia udah buka yang lain. Karena tadi ya kita butuh proses untuk ngegedein sesuatu. Jadi satu-satu dulu. Ketiga itu inovasi. Cara inovasi itu simpelnya gimana? Inovasi itu nggak semua orang bisa ya. Jadi banyak kan kita itu lebih ke copy. Kita ngelihat yang sudah ada, yang udah ada seperti apa, lalu kita improve. Jadi bukan harus menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa lihat yang udah ada, oh kita mau improve nih dengan cara kita sendiri. Itu jadi suatu suatu mungkin ciri khas sendiri lagi gitu. Lalu yang keempat, itu creative thinking. Creative thinking itu, ya ini balik lagi nggak semua orang bisa, cuma ini bisa dilatih. Jadi saya nggak percaya orang yang, oh saya nggak kreatif. Kedepannya dia bisa kreatif, asal dia mulai ngelatih otaknya dia. Gitu. Karena kan tadinya mungkin cuma ngerti logika-logika, sekarang belajar untuk kreatif. Problem solving yang kreatif tuh gimana, yang kamu lihat problemnya apa, kita pikirin solusi yang kreatif. Nah, itu nggak bisa langsung bisa, itu proses juga. Nah, di sini karena sisa mungkin sekilas 9 menit, saya akan ceritain journey saya. Ini juga banyak, sebenarnya udah banyak foto yang hilang ya. Jadi, saya lulus kuliah itu lucu. Saya lulus kuliah cuma, apa ya, orang-orang langsung cari kerja, saya enggak. Saya bikin usaha macam-macam. Saya pernah buka cuci motor mobil lah di depan rumah. Lalu saya pernah jualan makanan lah, saya tawarin ke restoran, saya diusir-usirin, saya nitip jual gitu. Itu saya lakukan pas saya lulus, umur 22. Saya malah nyoba hal-hal lain, pokoknya saya mau usaha sendiri gitu. Tapi nggak ngerti tuh waktu itu tentang bisnis. Jadi saya juga kalau kalian lihat di foto yang pertama ini, yang sebelah kiri ya 3 foto ini saya pernah coba bikin kafe. Saya bikin kafe di Kota Tua, ini susu kedelai gitu ya. Jadi saya coba aja gitu, ada peluang saya coba. Di situ saya ngerti, oh saya kurang kreatif nih. Oh saya kurang bisa pegang medsos nih. Oh saya butuh partner yang seperti ini. Saya mulai kenal diri saya gitu setelah saya coba-cobain berbagai usaha. Nah ini yang di kanan saya cobain buka ramen. Ini emang ada hubungannya sama teknik sipil? Yang nggak ada. Cuma apa yang saya belajar lagi dari ramen? Oh, karyawan itu susah diatur ya. Oh, ternyata hal yang kita lihat simpel, ternyata challenge-nya banyak ya. Ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata nggak bisa ya yang di atas kertas untung segini, kenyataannya berbeda. Di situ saya belajar lagi. Oh, bisnis itu seperti ini, ketidakpastiannya seperti ini gitu. Jadi ya kadang kan kita mikir semua pasti sesuai yang kita mau, tapi ternyata tidak. Nah, dari journey-journey pengalaman bisnis saya yang macam-macam yang nggak jelas ini, memang awalnya saya juga kayak ketinggalan gitu loh. Orang-orang udah kerja 2 tahun, saya masih gagal usaha ini itu nggak jelas. Bahkan keluarga kaliannya bisa bilang kalian nggak jelas. Tapi di situ saya belajar juga untuk disiplin, untuk tidak menyerah, untuk tahu, oh di sini saya masih belajar. Kalaupun ini gagal nggak apa-apa. Walaupun saat itu pasti berat ya. Tapi ya percayalah, nggak ada yang sia-sia gitu. Kalaupun ini gagal, ini bisnis saya dua-duanya gagal yang saya tunjukin di sini. Tapi itu jatuhnya duit kuliah ya. Kayak kalian kuliah lagi gitu, kuliah bisnis gitu. Jadi ya percayalah nggak ada yang sia-sia dan kalian harus melewati itu. Kedua, singkat cerita saya kan udah gagal nih 2 tahun, jadi dari umur 22 ke umur 24 saya coba usaha macam-macam, saya gagal. Ya saya gagal, saya akuin, tabungan saya balik ke nol. Jadi orang-orang udah kerja 2 tahun, saya tabungannya nol umur 24. Waduh, gimana nih, gagal mulu gitu kan. Apa gue nggak bisa ya? Pasti ada pikiran kayak gitu. Cuma waktu itu kan penting juga, kalian butuh teman-teman yang baik. Dulu ada teman-teman kampus malah yang bilang, lu coba aja lagi balik ke teknik sipil. Di situ ya udah deh saya coba. Akhirnya saya kerja lagi, bayangin. Jadi orang-orang udah kerja 2 tahun, saya harus jadi fresh graduate lagi umur 24.
Dan saya harus telan tuh semua gengsi apapun itu yang kalian pikirin itu udah nggak penting lagi buat saya. Yang penting saya kerja dulu. Di situ saya kerja lagi dari umur 24 sampai umur 27. Ini kayak yang kalian lihat, ini cuma sebagian sebenarnya. Saya pernah kerja di konsultan struktur juga. Jadi fresh graduate tiba-tiba suruh desain struktur, ya udah saya belajar lagi balik ke bidang sipil lagi. Lalu saya pindah ke kereta cepat, saya lama di sana, saya ketemu banyak orang, saya langsung manage proyek yang besar gitu ya. Di situ saya kosongin gelas lagi, saya belajar lagi. Saya udah anggapnya saya nggak pernah jadi pengusaha gitu. Tapi apa kalian kira saya kerja berarti saya nyerah jadi pengusaha? Enggak. Di sini bahkan pas kerja pun saya masih mengusahakan, oh saya ke depannya saya mau usaha lagi gitu. Jadi saya selalu percaya diri saya itu bisa. Di sini foto saya pas saya kerja gitu. Nah, selanjutnya saya ya mulai ini ya. Ini saya cerita tentang company saya yang satu. Itu ya dari terakhir saya kerja di kereta cepat, saya resign akhirnya. Saya resign belum ada proyek loh. Saya mau jadi kontraktor waktu itu. Jadi saya resign tanpa saya udah ada menjanjikan. Saya nggak ada yang menjanjikan di luar sana. Cuma saya pikir saya waktu itu udah umur 27, saya udah cukup pengalaman, saya harus keluar. Saya harus jadi pengusaha. Akhirnya saya mulai dengan satu mandor nih, foto di kiri. Saya cuma berdua sama dia. Saya cuma berdua sama dia mulai di waterproofing. Dan ada partner juga di lapangan ini, saya cuma berdua sama mandor ini. Kita survei sendiri, kita lihat sendiri satu-satu. Sampai sekarang di sebelah kanan kita udah sewa ruko. Kita sewa ruko di PIK 2, udah ada karyawan yang kerja di sana, dan sekarang proyeknya total udah 40-an proyek. Jadi kita harus percaya, walaupun mungkin nggak kelihatan gitu. Toh ternyata bisa juga kok ini maksudnya dari berawal cuma berdua sama dia, sekarang udah banyak, apa ya, pekerja juga udah bertambah terus. Oh kita bisa loh ternyata. Jadi jangan pernah raguin diri kalian gitu loh. Memang awalnya nggak kelihatan, cuma percaya sambil belajar, bukan berarti kalian bebal ya dibilangin nggak mau denger. Kalian dengerin, tapi kalian cari yang terbaik untuk kalian. Ini juga akhirnya saya keluar dari kereta cepat, saya mulai kontraktor. Saya kan memang kontraktor yang khusus rumah. Di sini saya coba ambil proyek, saya coba branding, waktu itu di Instagram, mulai ada yang hubungin saya coba ambil. Saya coba ambil, jadi saya udah resign tanpa proyek, saya pas keluar, langsung dapat proyek satu. Dari satu ke dua. Ini dari before after-nya, ini awal-awal saya resign, jadi size-nya masih normal gitu ya, kita ngomongnya. Tapi kita coba, awalnya kelihatan nggak bisa, oh bisa, jadi. Buktinya jadi itu di foto. Lalu kita mulai naik level. Oh, rumah kecil bisa. Sekarang dari tanah kosong di kanan jadi rumah gede. Rumah gede yang tadinya saya nggak pernah ngebayangin saya bisa bangun itu. Saya nggak ngerti gitu. Maksudnya oke lah kita dapat basicnya. Cuma untuk ngebangun rumah sampai jadi seperti ini kita banyak butuh skill lain yang harus dipelajari lagi. Tapi ternyata jadi tuh. Karena apa? Karena kita berani coba gitu. Kita berani coba. Hmm, Gimana ya? Mungkin saya ngejelasinnya singkatnya. Saya juga tadinya nggak percaya bisa sampai titik ini. Cuma saya bersyukur juga saya masih percaya sama diri saya. Walaupun saya pernah gagal, saya pernah kerja lagi. Oh, pas saya mulai lagi, ternyata bisa berhasil gitu loh. Jadi ya jatuh 7 kali, bangkit yang ke-8 kali, tetap harus bangkit gitu. Jadi mungkin ini yang terakhir dari saya ya, kebanyakan orang sekarang kan takut ambil resiko. Jawabannya untuk kalian bisa menang kompetisi di lingkungan yang serba ketat seperti ini, di bidang apapun kalian, itu kalian harus ambil resiko lebih. Karena sekarang kan kita tahu sendiri lingkungannya, apa-apa udah ada, persaingan ketat, semua banting harga. Semua tuh juga nggak ada yang mau ambil resiko. Tapi itulah kenapa mereka nggak bisa menang persaingan, karena mereka nggak mau ambil resiko. Jadi kalian itu justru harus ambil resiko lebih. Resiko yang terukur ya, saya nggak bilang kalian asal-asalan. Cuma kalau menurut kalian, kalian udah analisa, oh ini bisa nih, ya udah kalian beraniin maju, beraniin ambil. Itulah yang harus dirubah.
Jadi kita tuh nggak bisa incer yang biasa-biasa, kita harus incer yang lebih untuk jadi pemenangnya gitu. Nah, itulah mungkin poin yang perlu saya sampaikan. Ini adalah Instagram kami, Instagram perusahaan kami. Jadi kalau kalian yang mau tahu lebih lanjut juga bisa follow. Nah, ini kalau dari waktu saya sih masih ada sisa semenit, cuma sebenarnya cukup dari saya. Saya balikin ke moderator ya. Thank you.